Pemirsa, salam dari Bejana Hidup. Di luar sana, pemirsa, ada ungkapan yang sering kita dengar, tidak akan berubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak berusaha merubah nasibnya. Untuk lebih sederhananya, tidak akan berubah nasib seseorang apabila seseorang itu sendiri tidak berusaha, tidak berupaya untuk merubah nasibnya. Dalam upaya merubah nasib itulah, pemirsa, maka proses budaya hidup pun berkembang. Lalu, apa yang terpikir kalau disebutkan dengan satu istilah mengundi nasib? Ya, mungkin sederhananya orang bisa mengartikan perjudian atau menggantang harapan dan lain-lain. Ternyata dalam perilaku kehidupan kita hari ini, pemirsa, maaf, banyak di luar sana orang-orang yang terjebak dengan perilaku mengundi nasib itu yang diartikan sebagai upaya merubah nasib. Maka lihatlah, terjadi banyak hal yang terkait dengan nasib seseorang. Tentu pada akhirnya adalah sesuatu yang bernilai uang dan perubahan nasib. Ada anggapan orang, nasib seseorang, hidup seseorang akan bisa terlihat berubah dengan adanya uang atau banyaknya uang yang dimiliki. Maka dalam upaya meraih dan mencapai uang itulah orang pun melakukan segala cara. Perkembangannya hari ini, pemirsa, lihatlah, banyak orang-orang yang terjerat dengan hukum hanya dalam upaya dia untuk mendapatkan sesuatu, uang itu tadi, tetapi tidak dengan cara yang benar. Mengundi nasib boleh dapat dikatakan sebagai satu usaha yang penuh risiko. Lihat, dalam kenyataannya, ada istilah yang mengatakan uang mencari jabatan, lalu jabatan itu kembali mencari uang. Ada lagi istilah lain di luar sana, jual beli jabatan. Mengundi nasibnya dengan membeli suatu jabatan atau membayar suatu jabatan untuk merubah nasibnya. Entah benar, entah tidak. Tapi itulah yang beredar di luar sana. Sederhananya, pemirsa, setiap makhluk hidup manusia tentu bebas berusaha untuk merubah nasibnya, dalam tanda kutip, kehidupannya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, dan mungkin untuk orang banyak. Maka kalau disebut mengundi nasib, seperti perjudian, undian harapan, lotre, atau yang lebih populer dengan togel, atau apapun namanya, ya, kita akan melihat sendiri. Kalau perjudian sudah jelas, siapapun bandarnya yang melakukan perjudian, setiap bandar judi tidak akan mau kalah.
Baiklah kalau begitu. Untuk sederhananya pemirsa, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Satu ketika di panggung pentas televisi, maka seorang host mengatakan kepada seorang perempuan yang sudah dia panggil, ada 3 kotak di hadapannya. Silakan ibu pilih kotak yang mana. Maka dengan sangat yakin si ibu ini memilih kotak nomor 3. Dia yakin bahwa ini kotak ini memiliki nilai yang luar biasa. Tetapi host acara memancing dia. Ibu, saya tambah 2 juta. Mau pindah ke kotak yang lain? Tidak. Saya tambah 5 juta. Mau pindah ke kotak yang lain? Tidak. Host acara tidak putus asa. Dia membuka jam tangannya yang seharga puluhan juta. Ibu luar biasa. Tetapi saya tambah jam tangan saya ini. Silakan ibu pilih kotak yang lain. Apa yang terjadi? Si ibu mulai bimbang dan ragu. Tetapi audiens para penonton di belakangnya maju terus, maju terus, maju terus. Jangan mau, jangan mau, jangan mau. Seperti itu. Di sini si ibu mulai bimbang. Dia mengundi nasibnya sendiri. Dan akhirnya ketika dia menolak jam tangan, menolak tambahan uang tadi dari host acara, dia tetap bersikukuh pada nomor 3. Baik, pemirsa, kata host acara, mari kita buka kotak pilihan ibu ini, kotak nomor 3. Si ibu sudah merasa yakin. Ketika dibuka, ternyata isi kotak nomor 3 itu tadi zong, kosong. Apa yang terjadi pemirsa? Ternyata merubah nasib tidak hanya perlu motivasi diri sendiri, tetapi perubahan nasib pun bisa dipengaruhi orang lain. Apa yang dapat kita ambil dari cerita yang singkat itu pemirsa? Bahwa ada juga istilah di luar sana yang mengatakan nasib itu adalah hidup yang dipermain-mainkan. Pemirsa, semoga jadi renungan. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup. Salam dari saya, sampai jumpa.